Halo semuanya, di video kali ini aku akan bahas satu saham yang di-request oleh penonton, yaitu saham BBNI atau Bank BNI. Dari brandnya kita semua tahu ya, ini adalah perusahaan bank milik negara. Jadi ini pun brand yang lumayan terkenal, pasti teman-teman nggak perlu dijelasin lagi. Dan ini websitenya bni.co.id. Kalau kalian mau lihat profil mereka, produk mereka, atau mau buka atau mau jadi nasabah ya, bisa berkunjung ke websitenya ini. Dan kalau kita mau lihat laporan keuangan, laporan tahunan, kita bisa masuk ke hubungan investor di bagian paling bawah. Klik aja hubungan investor. Nah, di sini kita bisa lihat semua informasi mengenai saham dan tentang investor lah ya. Ini ada laporan keuangan, laporan tahunan. Laporan keuangan yang 1 tahun namanya keuangan auditan. Jadi semua yang di kuartal 4 itu atau 1 tahun itu diaudit. Tapi yang kuartal 1 dan 2 dan 3 itu tidak diaudit. Jadi kalau kita mau yang 1 tahun, yang ketik yang keuangan auditannya. Mereka ada dari tahun 2001 sampai 2022. Lengkap lah pokoknya. Kalian nanti cari tahu sendiri di websitenya bni.co.id. Kita masuk ke halaman yang di IDX ya. Yang profil singkat mereka di halaman IDX. Ini mereka mereka IPO di tahun 96. Sudah melewati berbagai krisis. Dan ini perusahaan milik negara ya, karena ada semua yang namanya Persero itu perusahaan milik negara. Oke, jadi jajaran komisaris dan direksi nggak begitu kita perhatikan karena memang perusahaan ini dikendalikan oleh Menteri BUMN karena milik negara ya. Ya, ini pemegang sahamnya negara Republik Indonesia 60%, masyarakat 40%. Lumayan ideal. Jadi ini memang dikendalikan oleh pemerintah. Ini banyak direksi dan komisaris yang ikutan beli. Mungkin mereka ingin ikutan cuan juga lah ya selain dapat gaji. Oke, kita masuk ke halaman laporan keuangannya mereka ya. Nah, ini semua dikali 1 juta. Jadi nilai mereka fantastik, triliunan ya. Belasan sampai puluhan triliun, bahkan ratusan triliun, bahkan 1.000 triliun mungkin. Ini aset lancar sama aset tidak lancarnya digabung kalau bank ya. Jadi kita agak susah mencari aset mereka yang sebenarnya karena gini, aset mereka itu berasal dari nasabah juga. Jadi tercatat sebagai aset duit-duit nasabah itu. Nah, cara memisahkannya itu kita lihatnya di liabilitas. Nah, liabilitas nih. Liabilitas ya atau utang. Jadi ketika kita buka tabungan atau menyimpan tabungan di bank, bank akan mencatatnya sebagai utang. Jadi bank sebenarnya ngutang sama kita semua. Gitu. Nah, ini ada total simpanan nasabah ya. Jadi nasabah atau masyarakat yang menyimpan di BNI itu ada nilainya sebesar 769 triliun. Bukan miliar ya, triliun. 769 triliun, besar sekali ya. Ini gemuk. Ini kalau kalian punya segini mungkin buat apa kali ya, nggak tahu juga ya. Dan ini total simpanan dari bank lain 15 triliun. Total mungkin dapatnya 780 triliun ya, simpanan mereka. Jadi cara lihatnya ya memang di kolom liabilitas simpanan dari masyarakat ya, sekitar 780 miliar. Nah, kita kurangin aja. Total utang mereka kan 889 ya. Dikurangin 780. Berarti sisa 100 ya, sisa 100 triliun. Sisa 100 triliun itulah utang asli dari BNI ini. Jadi ini kita gabungin ya. Total simpanan nasabah digabung sama total simpanan bank lain 780. Jadi total liabilitas 889 dikurang 780. Sisanya 109 triliun. Atau bisa kita bulatin 19 triliun aja kali kita sebut. Nah, itulah aset utang aslinya mereka ya. Utang aslinya mereka 109 triliun. Kita bandingkan dengan ini total asetnya. Total aset kita kurang juga ya. Kita kurangin dengan simpanan nasabah. Kita pengen cari tahu aset aslinya mereka. Jadi 780 tadi kita hitung lah ya. Jadi 1000 triliun ini, 1000 triliun ya. 1000 triliun ini dikurang
780, berarti sisanya dapatnya sekitar 200-an lah ya, 200 triliun sisanya. Jadi 200 triliun masih lebih besar dibanding total utangnya mereka. Ini setelah dikurangin simpanan nasabah sama simpanan bank lain, dapatnya 109 triliun. Total aset dikurangin 780 triliun, jadi sisanya dapatnya sekitar 200 triliunan ya. Jadi masih besar, lebih besar asetnya, jadi masih aman lah dari sisi utang ya. Ini utangnya sekitar 109, sementara aset mereka itu 200 triliun lebih, jadi benar-benar aman. Oke, kita bandingkan modal utang asli mereka itu tadi kan 109 triliun dengan modal ekuitas mereka ya. Modal ekuitas mereka 140 triliun, jadi masih besar, lebih besar ekuitas mereka, berarti masih aman. Masih besar ini nih, 140 ya. Masih terkendali, meskipun hampir seimbang utang dan ekuitasnya mereka, tapi tetap lebih besar ekuitas. Jadi aman. Oke, apalagi milik pemerintah ya, keamanannya tambah berkali-kali lipat. Karena pasti ditolong juga kalau ada apa-apa begitu kan. Kita lihat dari kinerja laporan laba rugi mereka ya. Mereka pendapatan bunganya naik dari 49 triliun naik ke 54 triliun. Jadi total digabung dari pendapatan syariah. BNI di 2022 nggak ada pendapatan syariah lagi karena memang semua yang syariah digabung jadi satu di Bank Syariah Indonesia. Jadi ini udah nggak ada lagi soal syariah-syariahan. Jadi total mereka naik ya. Naiknya lumayan banyak kalau tanpa syariah. Kita lihat apakah ada pendapatan lain. Pendapatan lain ada pendapatan premi dan hasil investasi naik. Sebelumnya 5 triliun, jadinya naiknya 2 triliun, 6 triliun ya. Pendapatan operasional lainnya juga banyak nih, provisi dan komisi naik, laba dari entitas asosiasi juga naik, penerimaan kembali aset ada kenaikan, keuntungan dari penjualan aset keuangan, aset keuangan mereka naik juga, masuk ke laba bersih langsung ya. Laba bersih mereka naik banyak. Naik banyaknya bukan karena operasional bisnis mereka yang ini ya, yang kredit ya, bukan kredit. Justru mereka naik banyak karena ini, provisi komisi, keuntungan dari penjualan aset keuangan, yang lain-lainnya yang mereka yang justru lebih unggul. Akhirnya mengakibatkan laba bersih mereka lompat ya dari 10 triliun menjadi 18 triliun. Ini amazing sih, ini labanya hampir naik 2 kali. Kayak kinerja laporan laba ruginya bagus banget, karena pendapatan lain-lain ya, bukan dari kinerja operasional banknya aja, karena mereka ada investasi juga. Arus kas mereka positif ya, positifnya juga banyak banget, dari 29 triliun naik ke 47 triliun, hampir naik 2 kali lipat. Nggak sampai 2 kali lipat sih, masih mendekati lah ya. Oke, ini positif banget kinerja laporan keuangan 1 tahun mereka ya, atau kuartal 4 mereka, ini bagus banget dari laporan laba rugi, arus kas, dan utang mereka juga masih kecil. Kalau kita kurang-kurangin simpanan nasabah ya. Oke, kita masuk ke kinerja tahunan mereka. Jadi dari websitenya kan mereka dari tahun 2001 lah ya. Jadi bahkan 2000 pun ada terlihatan. Jadi dari tahun 2000 ya, dari tahun 2000 sampai tahun 2022. Ini by the way udah 1 tahun ya. Ini mereka mengalami kinerja yang sangat bagus, peningkatannya naik terus ya, dari sisi ekuitas pun naik terus. Kita lihat ya, dari awal tahun 2000 hanya 4 triliun, sekarang naik jadi 140 triliun ekuitasnya. Ini naik terus loh. Selama pandemi pun seperti kayak tidak ada pengaruhnya sama sekali, mereka tetap naik. Ya, ini pandemi ini 2020 dan 2021, 2020 dan 2021 ya, ini naik terus. Seperti tidak ada efek sama sekali, mungkin mereka turun tapi naik lagi. Kinerja omset pun juga naik terus, selalu naik. Laba bersih juga demikian ya, naik
Tapi laba bersih lebih ke naik turun sih kalau kita lihat ya, naik turun ya. Sempat pernah 3 triliun, naik turun lagi 1 triliun, bahkan jadi 800 miliar. Lalu naik lagi, naik, turun lagi di pandemi ya, tapi naik lagi. Tapi kalau overall memang ada peningkatan sih ya, peningkatan dari sisi laba bersih, cuman nggak terlalu konsisten naiknya. Yang konsisten naiknya itu di sisi ekuitas dan omset. Arus kas juga naik ya. Oke. By the way, ini mau naik turun pun yang penting adalah pertumbuhan ekuitasnya gitu. Itu nggak masalah sih. Overall, kinerja tahunan mereka itu bagus banget. Overall bagus banget. Oke, kita bergerak ke sisi, ini positif banget, ini sehat, bank yang sehat. Kita masuk ke bagian valuasi mereka di, kemarin aku catatnya di 877,5, menghasilkan PE ratio PER ya, 8,94 kali, PVBR 1,2 kali, dan dividend yield-nya mereka 1,67%. Jadi dengan dividend yield dan yang lain-lainnya sudah kategori wajar. Jadi ini bukan saham yang murah, dan ini bukan saham yang mahal, ini wajar. Apalagi dividend yield-nya ini wajar sih. Ya, PVBR juga sudah lebih dari 1 kali. Oke, kita masuk ke bagian, jadi valuasi wajar ya, tidak mahal dan tidak murah. Harga segini itu udah wajar. Oke, kita masuk ke bagian public expose mereka ya, atau presentasi mereka. Mereka lakukan di September 2022, beberapa bulan yang lalu. Manajemen highlight, kinerja keuangan yang solid. Oke, ini benar sih, memang mereka solid banget. Saham yang defensif ke depannya, terdepan dalam langkah transformasi digital, valuasi yang atraktif. Sebenarnya mereka valuasinya sudah tidak murah, wajar. Dividen yield-nya pun juga kecil, 1% doang. Jajaran direksi nggak perlu dilihat. Tapi kalau mau iseng ya, kalian boleh cek latar belakang mereka di Google, ketik nama mereka, spasi kasus, nanti keluar. Kalau ada kasus berarti hati-hati, kalau tidak ada berarti aman. Oke, kita mungkin lihat ke info selanjutnya ya. Info selanjutnya tentang laba bersih, total kredit bertumbuh ya ini. Ini laba bersih 8,8 triliun, tumbuh 75% secara year on year. Total kredit bertumbuh. POP aku nggak tahu singkatan dari apa ya. Mungkin teman-teman yang tahu dunia banking bisa kasih tahu POP itu apa. Total dana pihak ketiga bertumbuh. Resiko pinjaman berkurang ya, dari 3% menjadi 1,9%. Ini kinerja yang bagus. Biaya dana pihak ketiga 0,27%, laba bersih meningkat. Oke, good. Revisi budget biaya pencadangan karena tren kualitas portfolio yang terus membaik. Kualitas portfolio yang membaik ya. NPL-nya mereka semakin turun ya. Ini NPL gross. Oke. Bagus. Jadi semakin rendah NPL-nya semakin bagus. Non-performing loan, artinya kinerja kredit yang macet turun lah istilahnya. Kredit macet lebih baik dihindari. Segmen ya, lebih banyak mereka mainnya di korporasi 300 ya, 312. Menengah kecil konsumer. Justru paling besar mereka di korporasi. Kita lihat ini. Oh, ini gabungan ya, ini justru ini totalnya. Ya, mereka lebih bermain di korporasi ya. Di atas best lending rate, di bawah best lending rate. Jadi konsumen mereka itu korporasi atau perusahaan-perusahaan besar. Konsumen justru kecil. Ini gabungan, jadi korporasi itu setengah dari gabungan 3 ini. Oke. Akselerasi bisnis kepada top player di industri. Oke. Loan booking tertinggi dalam 6 kuartal terakhir didukung ekspansi nasabah blue chip. Pas 30 triliun ya. Fasilitas kredit diberikan kepada blue chip corporate selama kuartal 2 2022. Ini konsumen kreditnya mereka.
perusahaan-perusahaan besar. Jadi ini mereka target utamanya perusahaan besar. Jadi mereka nggak mengincar konsumen atau UMKM. Rekening KPR, rekening kredit payroll, rekening payroll. Oke. Kinerja keuangan tadi kita lihat mereka udah bagus banget. Kita lewatin aja RPL. Semakin kecil semakin bagus ya. NIM mereka lumayan 4%. Pertumbuhan yang sehat pada segmen beresiko rendah. Jadi mereka memang karena targetnya korporasi ya, korporasi pun itu resikonya benar-benar rendah, tidak ada yang sampai macet, akhirnya pertumbuhan mereka bagus. Itu oke. Karena kalau ke UMKM atau konsumer, konsumsi ya lebih tepatnya ya, itu resikonya lebih tinggi. Tapi kalau mereka targetnya ke korporasi ya, itu resikonya memang lebih rendah. Jadi mereka aman lah bisnisnya. Penghematan biaya dana didorong oleh meningkatnya transaksi nasabah. Oke, bagus. Inisiatif digital ya kita nggak perlu liatin, kita lewatin aja. Ini ada pertumbuhan jumlah pengguna, jumlah transaksi, nilai transaksinya juga bertumbuh selain volume ya, itu bagus artinya. Layanan digital korporasi kita lewatin aja. Sasaran strategis perseroan, top tier company, corporate commercial segment. Jadi target mereka jualan ke sini ya, top tier. Jadi mereka bukan mencari perusahaan-perusahaan kecil, tapi mereka mencari perusahaan yang besar. SME segment, eksporter dan diaspora. Oke. Consumer segment, low risk consumer with value chain dan wholesale. Jadi memang mereka sengaja mencari konsumen yang besar, karena konsumen yang besar itu resikonya itu kecil. Oke, thank you. Sekian. Menarik, info yang paling penting ya mereka incarnya perusahaan besar sih. Dari perusahaan-perusahaan ini mustahil mereka gagal bayar. Yang keuangannya bagus lagi gitu ya. Ini mustahil sih. Ini nama-nama yang tidak ada yang utangnya besar nih. Ini lancar semua ini. Jadi resiko mereka rendah. Oke, kita masuk ke tanya jawab. Apakah memungkinkan net profit masih bisa tumbuh double digit seperti tahun ini untuk masa depan? Apakah growth story yang akan dilakukan terutama program digitalisasi terutama akuisisi bank digital mau dijelaskan target pendapatan dan net profit ke depan? Masih bisa. Untuk double digit ya tumbuhnya di masa depan adalah hal yang memungkinkan. Ya masih bisa karena masih selama Indonesia masih bertumbuh atau bisnis-bisnis baru bertumbuh, tentu saja masih bisa. Karena mereka targetnya korporasi besar. Jadi kalau misalnya ada korporasi yang tumbuh menjadi semakin besar, ada korporasi-korporasi besar lainnya, itu masih bisa tumbuh. Tentunya didukung dengan strategi yang tadi kami sampaikan bahwa kami fokus pada transformasi juga mengejar pada perbaikan loan portfolio mix kami. Diharapkan dengan perubahan atau shifting loan portfolio kami menjadi kredit yang memiliki resiko yang lebih rendah akan mendrive performance finansial yang lebih sustain. Kami memiliki target panjang untuk mencapai ROA di atas 18%. Oke, bagus. Untuk mencapainya, cost of credit kami di-maintain kisaran 1%. Jadi, dari sisi pertumbuhan kredit, kami fokus pada kredit-kredit yang memiliki profil resiko rendah dengan target pertumbuhan kredit di kisaran 10% per tahun. Bagus ini. Kami juga fokus pada cross-selling dan pada strategi kami untuk menjadi transactional banking menjadi preferensi pertama bagi nasabah kami. Jadi ini mereka pengen menyaingi BCA ya. BCA itu kan bank transactional banking. Nah ini jadi mereka siap-siap untuk head to head dengan BCA. Sehingga ini tentunya juga akan mendorong potensi fee-based BNI. Maka kedepannya fee-based income juga akan didorong oleh transaksi-transaksi nasabah. Tidak hanya tergantung pada transaksi account maintenance, tapi juga pada fee yang sifatnya sindikasi, advisory, dan investment. Hal ini juga memanfaatkan jaringan BNI yang berada di luar negeri. Jadi dengan strategi tersebut, target ROE BNI yang 18% di 2025 menjadi indikasi bahwa profit BNI ke depan akan menjadi lebih baik secara berkesinambungan. Oke. Selanjutnya mengenai bank digital, tentunya pada saat kami memutuskan melakukan pertumbuhan anorganik, salah satunya dengan mengakuisisi bank yang akan ditransformasi menjadi bank digital
yang berfokus pada segmen SME itu ini ya UMKM ya. Pada saat kami melakukan rencana untuk mengembangkan bank digital ini tentunya kami juga sudah memperhatikan keuntungan CAR BNI dan dilakukan dengan pertimbangan bisnis yang matang. Oke, good. Jadi ini mereka sudah ada strategi dan jelas ada angkanya juga. Kalau mereka bikin strategi dan ada angkanya itu bagus. 18% di 2025. Oke, good. Berapakah CKPN yang dibentuk oleh BNI bila mana ke depan relaksasi COVID telah selesai, serta bagaimana dampak kenaikan suku bunga terhadap kinerja perusahaan ke depannya, mempertimbangkan bisnis perbankan rentan dengan suku bunga. Ini nggak begitu pengaruh ya menurut aku pribadi ya. Yang pengaruh, karena ini mereka targetnya korporasi, jadi nggak begitu pengaruh kalau targetnya korporasi. Kecuali mereka targetnya itu ke retail atau masyarakat kayak kita mau KPR itu baru ngaruh. Tapi kalau untuk korporasi nggak ngaruh. Dengan berakhirnya stimulus OJK, maka kami akan lakukan antisipasi sampai dengan posisi tahun ini. Hal ini merupakan usaha terus-menerus dari tahun lalu sehingga NPL coverage kami secara bertahap mengalami peningkatan yaitu mencapai 260% ya. Serta large coverage sekitar 42%. Kami melihat level pencadangan ini mampu mengantisipasi apabila relaksasi kredit tersebut akan dicabut oleh OJK pada tahun depan. Kami juga tidak melihat adanya potensi perburukan kualitas aset yang signifikan menjelang mencabutnya relaksasi tersebut. Oke, jadi pencadangan ini masih level yang aman. Kemudian untuk besaran biaya KPN tentunya kembali ke guidance kami bahwa cost of credit dijaga di kisaran 1%. Oke, penurunan signifikan sampai nanti di 2025 menjadi 1%. Sudah dilakukan ini untuk suku bunga naik ya, sudah dilakukan stress test serta melakukan evaluasi dampak suku bunga. Hal tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan, ya kan? Nggak signifikan sekali, karena mereka targetnya itu di korporasi besar. Terkait hal ini tentunya kami juga lakukan pemantauan dari sisi likuidasi, sebab hal ini kami memiliki likuidasi yang cukup ample, dalam artian tidak terlalu pengaruh dengan kenaikan suku bunga ini. Enggak lah, BNI enggak jauh daripada pengaruh suku bunga. Kemudian dari biaya dana, cost of fund kami saat ini di kisaran 1,4%, menyesuaikan suku bunga terhadap para debitors, sebab kami harus melihat profil resiko terlebih dahulu. Jadi sebelum mereka kasih pinjaman, mereka lihat profil resikonya dulu daripada peminjam tersebut. Maka jika para peminjam ini sesuai dengan strategi jangka panjangnya atau resikonya rendah, kami juga tidak akan menaikkan suku bunganya. Jadi mereka lihat profil ininya mereka, peminjam ya. Sebagai kompensasinya adalah kami akan meningkatkan kapabilitas digital kami, sehingga para debitors tersebut mampu bertransaksi dengan BNI 100%. Oke, sehingga tentunya hal ini akan mendatangkan fee base bagi BNI, maka secara garis besar kenaikan suku bunga tersebut telah kami rencanakan dan lakukan antisipasi jika tidak akan memiliki dampak yang signifikan. Jadi secara keseluruhan nggak ada lah ya. Oke, apabila melihat grow ya, satu semester ya 2022 tumbuh 75%, apakah proyeksi dividen payout ratio 2022? Ini orang-orang yang pecinta dividen ya. Sebenarnya kalian jangan lihat dividen payout ratio, dividen yield yang kalian lihat. Dan dividen yield mereka kecil ya, 1,67%. Yang kalian lihat itu sebenarnya. Mereka pasti bagi dividen cuman kecil ya. Jadi kita lewatin aja. Saya membaca berita di berbagai media massa, baik cetak atau online, bahwa Bank BNI masih mendanai batu bara. Penyebab perubahan iklim, sementara ini saat ini banyak bank-bank internasional yang mulai meninggalkan pendanaan ke batu bara. Kira-kira apakah BNI memiliki rencana menghentikan pendanaan? Oke, jawabannya ya. Komposisi kredit batu bara di BNI saat ini hanya sebesar 2%. Oh, kecil ini. Enggak lah, enggak pengaruh. Karena kecil, kita lewatin aja. Selanjutnya, jika melihat data terakhir per Juni 2022, exposure kami ke batu bara cukup kecil, hanya sekitar 2%. Ya udah kecil, lewatin aja ya. Oke, gitu aja tanya jawabnya. Jadi kinerja mereka tetap bagus. Dari informasi yang mereka punya strategi yang jelas, ada angka-angkanya, dan mereka kejar cost of credit-nya jadi 1%. Dari kita lihat presentasi mereka, cost of credit mereka tahun demi tahun turun ya.
Mana tuh cost of credit mereka? Kelewatan ya. Ya pokoknya turun lah ya kalau kita lihat. Aku tadi sempat lihat cost of credit mereka turun. Nah ini cost of credit mereka turun. Nice. Ini tahun demi tahun turun. Oke, tanya jawab sudah. Jadi mereka manajemennya bagus nih untuk saat ini sih. Mereka jelas dan mereka kejar target yang cukup ini ya, cukup bagus. Mereka mau ROE-nya 18% di 2005. Oke, cukup jelas lah. Oke, ini kinerja harga saham mereka dari tahun ke tahun ya. Jadi seperti yang aku bilang di video-video sebelumnya ya, memang kinerja harga saham itu tergantung dari kinerja dari 3 poin ini, yaitu omset, laba bersih, dan ekuitas. Kalau kinerjanya selalu naik dari tahun ke tahun, dari sisi omset ya terutama, omset wajib naik, laba bersih juga sebenarnya wajib nggak wajib, tapi lebih bagus overall naik. Tapi kalau overall sebenarnya naik, meskipun ada tengah-tengahnya turun gitu kan. Dan yang lebih wajib lagi, ekuitas naik. Jadi yang harus wajib naik setiap tahun itu dari house omset dan ekuitas, itu wajib. Kalau laba bersih masih nggak begitu wajib, tapi kalau dilihat keseluruhan harus naik gitu. Bisa tengah-tengahnya turun kan di sini, tapi naik lagi lebih tinggi bahkan di 2022 ya. Itu artinya bagus. Jadi selama kinerja omset, ekuitas, laba bersih mereka meningkat, otomatis harga saham mereka juga naik. Jadi harga saham itu mengikuti kinerja 3 poin ini, omset, laba bersih, dan ekuitas. Ini jelas ya. Ini uptrend ini. Selama omsetnya masih bisa bertumbuh, laba bersihnya bertumbuh, dan ekuitasnya bertumbuh, harga saham mereka akan selalu mencetak harga tertinggi di masa depan. Gitu. Dan mereka ada kesempatan selama ekonomi Indonesia itu stabil atau bagus lah ya. Jadi banyak korporasi-korporasi besar lahir di Indonesia, ini BNI masih bisa bertumbuh lagi. Oke, ini kinerja dividen mereka. Kecil ya. Kebanyakan 0 sampai 2-3%, 3% pun jarang banget. Mereka lebih banyak 2%. Jadi sekitaran gitulah, di bawah deposito atau ya di bawah deposito bank lah. Kecil nggak begitu, mereka rajin bagi dividen tapi kecil. Oke, ini berita-berita tentang BBNI. Kalian bisa cek di kontan.co.id, ketik nama perusahaannya atau kode saham. Kalau BNI aku ketiknya nama perusahaan ya, biar tidak muncul yang apa sih rekomendasi BBCA, BBNI itu kan kurang, menurutku berita yang kurang oke. Berita yang oke yang seperti ini. Bank Negara Indonesia bidik pertumbuhan volume transaksi kartu kredit 10%. Itu artinya bagus. Ini berita 17 hari yang lalu. Yang berita-berita kayak gini yang lebih bagus dibanding rekomendasi saham BBNI hari ini gitu. Itu kurang oke menurutku. BBNI targetkan bisa tekan cost of credit 1% di 2025. Udah dijelasin lah ya. Nah, ini berita-beritanya kalian bisa cari di konten.co.id. Ini berita yang paling bagus lagi. Ini jadi mereka akan dapat fee dari transaksi kartu kredit. Kalau ininya bertumbuh ini bagus. Gitu. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Ini BNI ini banyak positifnya, jadi dari sisi ini milik negara juga kan, milik negara, keuangannya bagus, prospek masih cerah ya, prospek masih cerah jika ekonomi Indonesia stabil dan terus bertumbuh. Stabil dalam arti nggak kena goncang-ganjing ya, dan karena kestabilan itu ada pertumbuhan. Kalau nggak stabil, bertumbuhnya susah, jadi harus stabil baru bisa tumbuh. Jika banyak korporasi besar bertumbuh atau korporasi besar baru muncul ya,
Ini akan menguntungkan bagi BNI, karena BNI itu targetnya ya, kalau kita lihat presentasinya mereka. Nah, ini dia. Mereka segmennya itu korporasi besar yang paling utama, yang target kedua mereka itu yang bisnis menengah dan kecil. Tetap porsi paling besarnya yaitu bisnis, sementara konsumer mereka hanya sedikit. Ini semua bisnis ya nih. Ini ranah bisnis semua dari korporasi menengah kecil. Jadi memang mereka targetnya ke bisnis. Sementara untuk konsumsi itu mereka dikit sekali. Jadi kalau misalnya ada bisnis-bisnis baru yang muncul, ini keuntungan bagi BNI. Ada bisnis baru yang muncul, keuntungan bagi BNI. Oke, itu secara prospek. Lalu keuangan mereka sehat. Keuangan sehat, utang kecil ya. Utang mereka sebenarnya jumlahnya besar, tapi karena aset mereka lebih besar lagi, jadi perbandingannya aset mereka lebih besar lagi, jadi utang mereka kecil. Ada pertumbuhan ya, ada pertumbuhan tahunan mereka bagus. Kinerja tahunan bagus ya, dari sisi omset, laba, dan ekuitas. Ini oke banget sih. Rajin bagi dividen, tapi tidak begitu besar. Oke, tapi selanjutnya valuasi mereka wajar. Di angka wajar. Valuasi mereka wajar di angka 8.700 lah ya. 8.700-an. Oke, jadi layak investasi? Tentu saja ya. Untuk jangka panjang, ya. Jadi BNI ini lebih cocoknya jangka panjang. Kalau untuk jangka pendek, enggak ya. Karena rugi aja kalau kalian lepas dari BNI. Karena pertumbuhan ini cukup masif ya. Selama bertahun-tahun. Jadi mereka memang lebih cocok ke jangka panjang. Kenapa ya? Karena sudah terbukti ya, kinerja tahunan mereka selalu positif, selalu bertumbuh lah. Oke, ini sudah terbukti, makanya aku lebih suka saham-saham yang mereka sudah IPO lama dibanding yang baru IPO. Karena kalau yang sudah IPO lama ini kelihatan jelas pertumbuhannya. Tapi kalau yang baru IPO 1 tahun itu belum kelihatan. Jadi kita jadi kayak nebak-nebak atau judi. Tapi kalau ini udah nggak, ini sudah bisa dibilang tidak berjudi lagi. Ini sudah jelas ini pertumbuhannya. Jadi ini lebih cocok jangka panjang ya. Kalau untuk jangka pendek, atau trading lah ya. Ya mungkin boleh lah ya. Boleh ya. Boleh. Tergantung kinerja laporan keuangan mereka. Kinerja laporan keuangan secara kuartal. Jadi kejarnya di laporan keuangan kalau jangka pendek. Kalau misalnya laporan keuangannya keluarnya bagus, harganya naik. Tapi kan mungkin karena ini sudah divaluasi yang wajar ya, kenaikannya nggak begitu banyak. Paling kenaikannya tipis banget ya, sekitar 5-10%. Tapi kalau kalian untuk jangka panjang ini naiknya bisa lumayan banyak kan. Misalnya kalian belinya di tahun 2008 yang harga 600 kan udah jadi 8.000 atau naik 10 kali lipat. Jadi lebih baik kalian trading di BNI, lebih baik kalian simpan dalam waktu jangka yang panjang. Gitu. Trading boleh mungkin kalau mau iseng-iseng, tapi itu semua balik lagi tergantung kinerja laporan keuangan secara kuartal dan ini kalau mau yang trading apa mingguan atau harian ya lihat ini ya, support resisten itu dilihatnya begitu kan.
Kan ada jangka pendek itu artinya saat di bawah 1 tahun. Kalau yang mau mingguan harian ya lihatnya support resisten. Kalau mau lihat yang eh, laporan keuangan ya berarti bulanan lah gitu. Jadi 3/3 bulan. Tapi untuk jangka pendek sebenarnya udah kurang menarik. Aku lebih menarik kalau BNI ini ke jangka panjang. Oke, kita mau lihat ini dulu ya jangka pendek. Misal ini 1 tahunnya mereka ya. Ini 1 tahunnya mereka kurang menarik ya. Sempat jatuh karena mungkin mau ada orang yang sedang TP ya. Ada orang yang sedang TP di jatuh di 7 ribuan, 8 ribu baru jual lagi. Nah, main jangka pendek kayak seperti itulah. Misalnya mereka turun. Misalnya mereka sudah ke bagian support 7 ribu, terus naik ke 8 ribu jual lagi. Terus turun lagi dari 9 ribu ke 8 ribu, terus tiba-tiba turun ke 7 ribu lagi, beli lagi, naik ke 8 ribu atau 9 ribu jual lagi. Itu cara jangka pendek. Tapi daripada kalian mantau terus tiap hari kan capek kan, ya udah kalian jangka panjang aja, ini pasti bertumbuh gitu. Oke, sekian analisa mengenai saham BNI. Jadi ini saham yang cukup bagus untuk kalian investasikan jangka panjang. Tapi kalau untuk jangka pendek ya kalian main support resisten gitu aja, sama ngecekin laporannya, laporan keuangan mereka secara kuartal. Oke, jika ada informasi yang kurang atau informasi yang salah, kalian boleh koreksi dan tambahkan informasinya di kolom komentar. Kalau mau request saham yang lain boleh tulis di kolom komentar juga ya. Kalau misalnya teman-teman yang sudah request, harap sabar karena yang request itu puluhan, jadi harus antri. Jadi aku akan bahas yang paling lama, yang duluan sudah request lah istilahnya. Yang baru request pasti harus nunggu lebih lama. Oke, sampai jumpa di video analisa lainnya. Bye-bye.